誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Setelah menunggu selama 1 minggu penuh, tanpa ada satupun bocoran pada manga yang dibagikan kepada kita semua, akhirnya chapter terbaru dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers kembali terbit secara legal di Jepang sejak jam 10 malam tadi. Banyak sekali hal menarik yang terjadi pada satu chapter ini. Mulai dari diungkapnya bagaimana cara Maiki memandang dan menilai Takemichi sebagai orang yang sangat kuat, sampai dengan sebuah penjelasan kenapa Maiki sangat membenci Takemichi, bahkan hingga berniat untuk kembali mengajarnya atau membunuhnya. Simpelnya, mulai dari sini Maiki tidak akan bisa diselamatkan dengan menggunakan kekuatan ceramah alias bacot no jutsu. Karena satu-satunya hal yang bisa membuat Maiki tersadar hanyalah dengan mengalahkannya. Oh ya, sebelum mulai, Oji-san mau sampaikan sebuah informasi dulu ya, yaitu video review manga spin-off Tokyo Revengers yang berjudul Letter from Baji atau Surat dari Baji chapter keempat sudah diupload pada sore hari tadi. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya atau tidak dapat notifikasinya, kalian bisa langsung cek manual aja ya videonya di beranda channel ini. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Tokyo Revengers chapter 266 berjudul Making Vision into Reality. Atau jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah membuat vision atau penglihatan masa depan menjadi sebuah kenyataan. Kami rasa tanpa perlu dijelaskan, kalian semua pasti sudah paham tentang apa maksud dari judul tersebut setelah membaca chapter terbaru ini sampai selesai. Pada 3 halaman pertama dari chapter 266, kita pun kembali diperlihatkan mengenai kelanjutan kisah flashback masa lalu antara Maiki dan juga Takemichi. Namun karena kalian sudah bosan dengan cerita seperti ini, maka akan Oji-san singkat saja ya. Intinya pada arc Valhalla, Maiki ternyata baru sadar bahwa meskipun Takemichi tidak pandai bertarung seperti semua anggota teman lainnya, serta gampang sekali menangis, namun nyatanya hanya Takemichi sajalah satu-satunya orang yang mampu terus-menerus berdiri dan berjuang untuk semua teman-temannya. Semua hal tersebut pun semakin diperkuat dengan lanjutan ingatan masa lalu tepat ketika arc Tenjiku sedang berlangsung. Di mana pada momen itu, Takemichi jugalah satu-satunya orang yang masih terus bisa berdiri serta berani menantang bertarung Izana dan semua anggota geng Tenjiku lainnya. Walaupun saat itu Takemichi sudah terluka cukup parah dan Toman sudah hampir dikalahkan. Mengingat semua hal itu, Maiki pun dengan penuh kebencian berkata dalam hatinya, "Hah, tanpa aku sadari ternyata kau sudah terlibat terlalu dalam dengan semua hal yang terjadi selama ini. Atau tanpa aku sadari, ternyata kaulah orang yang selalu menjadi penggangguku selama ini." Scene pun kembali berpindah. Kali ini Ken Wakui kembali memperlihatkan mengenai kondisi terbaru dari jalannya pertempuran terakhir antara geng Toman generasi kedua melawan Kanto Majikai. Nah, mulai dari sinilah kita akan diperlihatkan secara utuh tentang momen pertarungan sengit antara Maiki versi Dakibulsif melawan Takemichi versi zombie. Di mana pada halaman keempat, nampak hanya Takemichi sajalah satu-satunya orang yang masih bisa berdiri dan juga bangkit kembali. Di saat semua anggota geng Toman ataupun geng Katomaji lainnya masih pingsan atau tertidur di tanah. Melihat hal itu tentu saja Maiki menjadi sangat kesal. Dengan penuh emosi dia pun langsung berteriak ke arah Takemichi. "Woi Takemichi, kenapa kau masih bisa bangun lagi? Apakah kau pikir orang sepertimu bisa mengalahkanku?" Scene pun kembali berpindah. Setelah berkali-kali diajar oleh Maiki, nampaknya Takemichi sama sekali tidak mau menyerah dan masih terus berusaha untuk kembali berdiri serta menantang Maiki. Di panel ini dengan lantang Takemichi pun berkata, "Woi Maiki, aku tidak akan pernah kalah. Karena aku sudah berjanji kepada Baji dan Draken di masa depan bahwa aku akan selalu menjaga dirimu dan juga geng Toman. Oleh karena itu kali ini aku pasti akan bisa mengalahkanmu." Dengan penuh rasa percaya diri, Takemichi pun dengan cepat langsung berlari ke arah Maiki sambil mengepalkan tinjunya. Hurra! Namun sayangnya semua pergerakan dari Takemichi bisa dibaca oleh Maiki. Pada panel ini Maiki pun kembali melayangkan tendangan nuklirnya tepat ke arah leher Takemichi dengan sangat keras. Akibatnya tubuh dari Takemichi pun kembali terlempar sangat jauh dan langsung terjatuh ke tanah. Di momen ini Takemichi seketika kembali teringat dengan semua senyuman dan juga ucapan Hinata kepadanya. Tepat sebelum Takemichi pergi menuju medan tempur terakhir kali ini. Yaitu Takemichi harus meluapkan semua emosinya dan mengatakan semua hal yang menurut dirinya benar.
Semua ingatan itulah yang kembali memberikan kekuatan Takemichi untuk bisa bangkit satu kali lagi. Pada panel selanjutnya dengan penuh emosi, Takemichi pun berteriak kepada Mikey. Aku sudah meninggalkan atau melupakan semua rasa takutku. Lagi pula, hanya aku sajalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan dirimu dari kekuatan kegelapan atau Dark Evil Safety yang selama ini menyelimutimu. Namun sayangnya, kebencian dari Mikey jauh lebih besar jika dibandingkan dengan rasa kepeduliannya terhadap Takemichi. Tidak peduli seberapa keras Takemichi mencoba meyakinkan Mikey untuk bisa sadar dan berhenti mengamuk, nyatanya Mikey versi Dark Impulsive sama sekali tidak mau mendengar semua ucapan Takemichi dan malah kembali mengajar Takemichi dengan menggunakan tendangan nuklirnya lagi. Nah, menariknya semua kejadian ini terus berulang berkali-kali. Tepat ketika Takemichi sudah terjatuh ke tanah, di saat itu jugalah Takemichi langsung mencoba berdiri lagi. Namun ketika Takemichi belum siap untuk melanjutkan pertarungannya, tiba-tiba saja Mikey sudah ada di hadapannya dan secara brutal kembali mengajar Takemichi terus-menerus dengan menggunakan tendangan nuklirnya lagi. Scene pun kembali berpindah. Setelah beberapa kali diajar oleh Mikey versi Dark Impulsive, nampaknya kali ini Takemichi masih belum mau menyerah dan kembali mencoba meyakinkan Mikey dengan menggunakan jurus ceramahnya lagi. Pada panel itu nampak Takemichi yang mulai menceritakan mengenai beberapa versi masa depan yang sudah pernah dia lewati atau dia lihat sebelumnya. Mulai dari masa depan buruk yang pertama saat kematian Hina dan Tachibana Naoto, kemudian kematian dari Chifuyu, Akun, Emma, Izana, Mikey, Kisaki, serta Yuzua, Kazutora, Kagucho, dan juga Harucho Sanzu. Pada akhir kalimatnya Takemichi pun kembali berteriak karena Mikey satu kali lagi. Mikey, sadarlah! Hanya aku saja satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanmu. Yap, sama persis dengan semua perkataan Takemichi sebelumnya. Namun di saat yang bersamaan, Mikey yang semakin kesal mendengar semua ucapan Takemichi, tiba-tiba saja langsung melompat ke depan Takemichi dan langsung mengajar wajah Takemichi dengan kepala tinjunya. Lagi-lagi semua hal ini berlangsung berkali-kali. Setiap kali Takemichi dihajar oleh Mikey menggunakan tinjunya, di saat itu juga Takemichi langsung mencoba untuk kembali berdiri. Namun belum sempat Takemichi membalas semua serangan sebelumnya, Mikey dengan brutal langsung mengajar Takemichi lagi berkali-kali tanpa sedikit pun belas kasihan. Simpelnya, setiap Mikey mengajar Takemichi, pasti Takemichi bisa bangun lagi. Namun setiap Takemichi berhasil bangkit, Mikey dengan cepat langsung menghajarnya lagi. Hingga pada penghujung chapter 266 ini sebuah hal gila kembali terjadi. Di mana pada panel tersebut, terlihat Takemichi yang sudah dalam kondisi babak belur dan terluka cukup parah. Namun tetap memaksakan dirinya untuk bisa bangkit satu kali lagi. Di momen itu Takemichi sebenarnya sudah kesulitan untuk melihat karena luka lebam yang ada di sekeliling pipi dan juga matanya. Ditambah kupingnya pun kesulitan untuk mendengar karena berkali-kali terkena tendangan nuklir dan juga pukulan meteor dari Mikey. Sederhananya, di momen ini Takemichi sudah sekarat dan nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja Takemichi kembali mendapatkan vision atau penglihatan masa depan. Di mana pada visionnya itu, Takemichi melihat dirinya sendiri yang diajar habis-habisan oleh Mikey. Hingga pada akhirnya Takemichi tidak bisa bangkit lagi. Sayangnya, walaupun Takemichi sudah tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan, namun saat ini tubuhnya sudah tidak dapat digerakkan dengan sempurna seperti sebelumnya. Akibatnya, Takemichi pun kali ini harus pasrah menerima semua serangan brutal dari Mikey kepada dirinya. Tepat seperti apa yang sudah dilihat oleh Takemichi di dalam visionnya sebelumnya. Oh iya, pada akhir halaman ini terdapat sebuah catatan kecil dari Ken Wakui pada sudut panel mangganya, yaitu His Power Has Evolved, atau kekuatan sejati dari Takemichi sudah berevolusi. Wow, menarik banget bukan? Sayangnya, chapter 266 kembali berakhir dengan sebuah ending yang membuat kita semua menjadi semakin penasaran mengenai apa yang selanjutnya akan terjadi pada chapter 267. Apakah pada akhirnya Mikey tetap tidak bisa dikalahkan oleh Takemichi dan semua anggota eksekutif geng Toman generasi kedua? Atau malah sebuah hal mengejutkan kembali terjadi? Mengingat masih banyak motif yang belum terungkap pada manga Baku Hantam ini. Contoh pertamanya, kita masih belum diberitahu bagaimana proses terbentuknya geng Kantomanji. Kemudian yang kedua, apa alasan Benkei dan Waka mau bergabung ke dalam geng Kantomanji bersama Mikey juga belum diungkap. Yang ketiga, kemana perginya Akashi Takeomi? Kenapa karakter sepenting dia tidak pernah dimunculkan lagi di dalam manga ini?
Dan yang terakhir, apa motif dari Suji Hanma yang sebenarnya? Tentu saja, untuk bisa mengetahui jawaban pasti mengenai semua pertanyaan besar di atas, kita masih harus menunggu sampai Ken Wakui menceritakan semuanya secara langsung di dalam mangganya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam berkuantam. やれやれだわ。